Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rifatul Mila di hari ke-15 belajar di luar kelas. Tema kali ini yaitu kurikulum baca keempat. Pertanyaannya A. Mengenai tahap awal. Pertanyaan pertama, apa pengertian tahap awal? Tahap awal adalah tahap di mana motivator sudah memperkenalkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak dengan menggunakan modul baca Bimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk digunakan. Pertanyaan kedua yaitu apa pengertian dari huruf simbol, yaitu huruf yang sudah diperkenalkan kepada anak melalui modul baca Bimba. Pertanyaan ketiga, tahap awal disebut juga dengan tahap simbol. Pertanyaan keempat, apa tujuan adanya tahap awal? Yaitu untuk mengenalkan huruf simbol kepada anak. Pertanyaan kelima, materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Yaitu huruf simbol A, I, U, E, O, baca 1A, baca 1B, baca 1C, baca 1D, baca 1E, baca 1F, baca 1G. Baca 1A, baca 1, baca 2, baca 3, baca 4, baca 5, baca 6, baca 7, baca 8, baca 9, baca 10, baca 11, dan baca 12. Keenam, bagaimana cara menyampaikan motivator dalam tahap awal? Yaitu dengan cara menerapkan metode Bimba dan 5 poin penting. Pertanyaan selanjutnya yaitu B, mengenai huruf simbol A, I, U, E, O. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu simbol huruf pertama yang kita kenal, karena A, I, U, E, O merupakan huruf vokal yang ada di setiap kata apapun. Pertanyaan kedua, apa syarat sebelum mengenal huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu huruf verbal A, I, U, E, O. 3. Apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu tujuan utamanya anak menyukai dan tertarik kegiatan bermain huruf simbol A, I, U, E, O. Tujuan khususnya yaitu supaya anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Keempat, bagaimana motivator memperkenalkan huruf simbol A, I, U, E, O? Huruf simbol A, I, U, E, O dapat diperkenalkan dengan menggunakan modul pelangi A, I, U, E, O atau dengan modul baca 1B. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu evaluasi tujuan utama, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak, apakah anak senang apa tidak memainkan modul huruf simbol A, I, U, E, O. Dan evaluasi tujuan khususnya yaitu motivator menanyakan huruf simbol A, I, U, E, O secara acak kepada anak dan memperhatikan apakah anak bisa menjawab dengan cepat dan tepat atau tidak, yaitu dengan 1 huruf 1 detik. Keenam, apa tahap selanjutnya setelah huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu baca 1A dengan syarat lain, dikte 4, huruf verbal kembar, dan huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y sudah tercapai. Pertanyaan selanjutnya, C, mengenai baca 1A. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum mengenal baca 1A? Yaitu huruf simbol A, I, U, E, O, dikte 4 huruf verbal kembar, dan huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y sudah tercapai. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus baca 1A?
yaitu tujuan utamanya anak menyukai kegiatan bermain baca 1A, dan tujuan khususnya yaitu anak terampil mengenal huruf simbol BDGKMPSY. Ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1A, yaitu dengan cara awali dengan berdialog bimba bersama anak, dan motivator mengajak mengulangi dikte 4 huruf verbal kembar, gunakan gambar sebagai kamus. Lalu, latih anak menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalnya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus baca 1A, yaitu dengan cara evaluasi tujuan utama, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Evaluasi tujuan khususnya, motivator memperhatikan anak terampil membaca makna dalam modul baca 1A secara mandiri. Lalu, motivator juga harus memperhatikan anak dapat membaca huruf simbol BDGKMPSY yang ditunjuk secara cepat dan tepat, yaitu dengan 1 huruf 1 detik. 5. Apa tahap selanjutnya setelah baca 1A? Yaitu baca 1B dengan syarat lain, huruf verbal JLNTRC dan dikte 4 huruf verbal sederhana sudah tercapai. Pertanyaan selanjutnya yaitu D. Mengenai baca 1B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum baca 1B? Yaitu baca 1A, dikte 4 huruf verbal sederhana, huruf verbal JLNTRC sudah tercapai. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus baca 1B? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain baca 1B. Tujuan khususnya yaitu anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. 3. Bagaimana cara motivator menyampaikan baca 1B, yaitu dengan cara awali dengan berdialog bimba, lalu motivator mengajak anak mengulangi dikte 4 huruf verbal kembar, gunakan gambar sebagai kamus, lalu motivator melatih untuk menyebutkan susunan huruf dengan sambil menekan huruf yang baru dikenal. Pertanyaan keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus baca 1B? Yaitu evaluasi tujuan utamanya, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak, senang atau tidak memainkan baca 1B. Evaluasi tujuan khususnya yaitu motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1B secara mandiri. Lalu, motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang ditunjuk secara cepat dan tepat, yaitu dengan 1 huruf 1 detik. Tahap selanjutnya setelah baca 1B yaitu baca 1C. Mungkin sampai di sini pertemuan di hari ke-15. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.